Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ijazah Jokowi ini ya asli atau palsu begitu kan? Karena mungkin nanti ijazah asli atau palsu ini kan akan terungkap ya lewat verifikasi dari 9 dokumen yang disita oleh penyidik di persidangan nanti. Apalagi masuk ke pengadilan. Tapi saya rasa dengan 709 bukti ini akan memakan waktu yang begitu banyak. Memakan waktu yang begitu luar biasa begitu. Sehingga dengan kuhab yang baru ya, terus dengan sprindik yang lama, terus kemudian dengan berita acara yang lama, nampaknya P21 atau Roy Suryo ini bisa saja ini boncos. Bisa saja begitu kan. Gak tahu lagi kenapa ini kok muncul sprindik baru begitu. Kalau muncul sprindik baru, apakah bukti-bukti yang lama ya tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau bagaimana? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Makanya saya menganalisa betul begitu bahwa kenapa ya sekarang ini pembelaan terhadap Jokowi begitu masif begitu kan, para termol-termol, tapi satu sisi sudah mulai pecah kongsi begitu kan, satu sisi begitu. Nah ini kan orang-orang akan tetap membicarakan posisi dari seorang Roy Suryo begitu kan, dan sekarang kan masih posisinya menjadi tersangka begitu kan. Tapi walaupun jadi tersangka bisa saja ini bebas dan sebagainya, dalam artian bahwa tidak ditahan begitu. Nanti kan muncul ada tersangka, ada terdakwa, ada ingkrah dan sebagainya begitu kan. Itu muncul itu begitu di persidangan. Nah, 709 bukti itu kan sangat banyak sekali. Rata-rata itu kan 2 alat bukti cukup, 4 bukti cukup begitu. Kok sebegitu banyaknya bukti-bukti itu, ada apa begitu? Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh pakar ini begitu. Apakah ijazah Jokowi nanti ya akan terbukti palsu atau tidak di verifikasi 79 dokumen itu. Coba kita dengarkan. Tidak menyangka bahwa KIP akan memutus apa yang dituntut oleh Bon Jovi dan pihak-pihak lainnya di KIP itu akhirnya dikabulkan. Yaitu bahwa ijazah dia berikut dokumen ikutannya itu adalah dokumen yang terbuka, bukan dokumen yang dikecualikan. Dan dia juga tidak menyangka KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Surakarta telah menerima putusan itu. Artinya putusan itu berkekuatan hukum yang tetap. Dia juga tidak menyangka bahwa terhadap tuntutan Bon Jovi kepada UGM pun KIP mengabulkan. Itu di luar perkiraan Jokowi. Nah, anehnya walaupun putusan KIP atas permohonan sengketa Bon Jovi terhadap UGM sudah berkekuatan hukum yang tetap pun, di hari terakhir setelah 1 hari kemudian setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap, UGM sepertinya dipaksa harus mengambil upaya hukum walaupun sudah lewat waktu. Nah, kan? Ini keterangan menurut saya pribadi bagus begitu kan. Ya, apa yang kemudian menjadi persoalan-persoalan hukum itu begitu. Apakah nanti Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan akan tetap digantung begitu kan soal hukum yang ada begitu. Ini kan menjadi pertanyaan juga kepada siapapun begitu. Bahkan anak kecil pun tahu, anak kecil pun paham begitu soal apa yang kemudian hukum ini begitu. Tapi yang jelas saya masih terngiang-ngiang di kepala saya begitu kan ya. Begitu banyak buku soal tentang Jokowi undercover ya, Jokowi suit pipar begitu kan ya. Terus kemudian ijazah Jokowi tidak ada. Ini kan banyak sekali. Saya kira tidak hanya muncul secara sepintas, tapi kan pasti ada penelitian secara ilmiah yang akan nanti dibuktikan di persidangan. Bayangkan 709 bukti begitu kan ya, dokumen. Apakah bisa untuk menjerat Roy Suryo untuk masuk penjara begitu? Ini kan yang menjadi pertanyakan. Ada konspirasi apa begitu kan ya antara Jokowi, UGM, penyidik begitu kan ya, untuk melawan upaya-upaya publik begitu kan, untuk membongkar kebenaran yang terjadi selama ini begitu. Ini kan pasti muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Makanya
Sampai hari ini begitu kan masih bertanya-tanya sih sebenarnya apa sih sebenarnya motif dari ini semua begitu kan. Bagaimana soal hukum yang ada begitu. Apakah UGM dengan dengan Roy Suryo dipaksa untuk percaya terhadap soal ijazah palsu ini atau ijazah asli ini, kan orang pasti berpikir itu begitu. Inilah salah satunya, makanya orang-orang sekarang ini kan lagi kebingungan begitu. Benar nggak apa yang disampaikan Roy Suryo? Benar nggak apa yang disampaikan Jokowi begitu? Nah, dalam beberapa hal ini masih banyak sebenarnya para pendukung-pendukung Jokowi sudah mengakui begitu kan bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka tidak bisa lagi ya ditahan begitu, karena sudah jelas restoratif justice itu kan hanya didapatkan kepada Rismon, padahal itu satu kesatuan begitu soal surat acaranya begitu kan. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Firdaus seperti ini. Proses penyelidikan terhadap Roy Suryo ini gugur demi hukum, dan Roy Suryo tidak bisa dijadikan tersangka. Profesor Egy Sujana dikasih SP3, artinya suratnya Roy Suryo juga udah di SP3 secara nggak langsung. Jadi proses penyelidikan terhadap Roy Suryo ini gugur demi hukum, dan Roy Suryo tidak bisa dijadikan tersangka kalau kita mengacu pada konstruksi hukum yang benar gitu loh. Jadi SP3 itu bukan perorangan, tapi SP3 untuk satu surat. Makanya ketika Pak Jokowi dulu itu memberikan SP3 kepada Bang Egy Sujana, gue langsung begini, kacau ini. Gue bilang kacau. Cacat hukum ini prosesnya. Akhirnya Roy Suryo selesai, selamat lah dia. Nah itu kan, ini satu persatu para termol itu sudah mengakui begitu kan. Tidak lagi kemudian menjerat kepada Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Nah, dengan restoratif diberikan, terus penyelidikan begitu yang pertama begitu kan, bukti-bukti yang sudah ada begitu kan, tapi belum mampu untuk mengantarkan Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka dengan Dr. Tifa begitu masuk penjara. Soalnya satu kesatuan, ya kabarnya bukan individual, dan sekarang muncul sprindik baru itu kabarnya personal. Ya ini kan pada akhirnya kalau muncul personal kan harus ada laporan baru begitu kan ya. Tidak lagi klaster pertama, klaster kedua begitu. Kalau hukum bisa berubah seperti itu, siapa yang berubah? Jangan-jangan ada kekuatan besar dari geng Solo. Itu kan pada akhirnya. Jadi langkah ini kemudian banyak ditentang begitu kan ya, oleh pakar hukum, terus kemudian ditentang oleh orang-orang begitu kan ya. Sehingga muncul kesan bahwa kenapa ijazah Jokowi tidak kunjung ditunjukkan, jangan-jangan mungkin duganya palsu begitu kan. Orang kan pasti spekulasi seperti itu. Coba kita tonton lagi ya. Nah, inilah yang saya bilang rentetan peristiwa dan fakta-fakta yang mengungkap bahwa ada upaya Jokowi untuk memperpanjang proses hukum ini supaya dia dapat mengunci bahwa dokumen ijazah dia dan dokumen ikutannya itu adalah dokumen yang tertutup atau dokumen yang dikecualikan sehingga publik tidak boleh tahu. Nah, rangkaian mengenai 505 dokumen ini pun menurut saya sebuah peristiwa yang misterius. Ya, dia tidak hanya misterius, tetapi juga tidak masuk di akal sehat kita semua. Tidak logis. Tidak logis. Bukti kejahatan. Nah, orang kalau melaporkan pencemaran nama baik tentang ijazah dia asli tapi dibilang palsu, maka cukup pada saat dia melaporkan, dia bawa ijazah aslinya, tunjukkan di kepolisian, dan kepolisian memproses. Kalau perlu ijazahnya disita. Apalagi ini ijazah seorang presiden, mantan presiden, bukan ijazah seorang tukang parkir atau seorang petani, pegawai rendahan yang tidak dikenal publik, tidak punya status sosial yang jelas, kemudian mengaku punya ijazah yang asli. Mungkin polisi bahkan kita semua boleh ini ijazah seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa, pernah jadi gubernur, pernah jadi wali kota, pernah jadi tukang kayu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau polisi harus menyita 505 dokumen dari UGM. Nah, itu ada apa begitu kan? Apakah ada konspirasi besar begitu kan soal ijazah ini begitu? Makanya tidak masuk akal. Bayangkan bukti sebanyak itu, bukti sebanyak dipertontonkan kepada publik nanti 700
saksi begitu, 700 dokumen itu, pasti satu persatu satu dokumen itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga terkesan seorang Jokowi ini nampaknya mau menghindar begitu. Nampaknya terkesan mau menghindar, tidak lagi masuk di tidak masuk dari di pengadilan atau di persidangan pada akhirnya. Tapi kan kalau sudah masuk di persidangan, kan Jokowi pasti datang begitu. Jokowi pasti datang, para ahli pasti datang, dan disitulah akan ketahuan. Adu ilmu, adu ilmuwan, adu data begitu kan. Jadi ini terkesan hal-hal seperti ini begitu kan. Kenapa Jokowi bisa dianggap ada dugaan konspirasi begitu kan. Makanya UGM akan datang. UGM akan dipertaruhkan. Ya, UGM dipertaruhkan dan sebagainya begitu. Makanya dokumen-dokumen itu kalau di sidang perkara itu kan ada sidang perkara tertutup begitu kan kemarin yang kemudian seorang Jokowi ijazahnya kabarnya akan ditunjukkan ya. Terus kemudian ada Roy Suryo, tapi kan hanya sepintas begitu. Kalau saya pribadi dituduh seperti itu, ya saya tunjukkan ijazahnya. Ini ijazah saya yang asli. Kan itu logikanya. Tapi wallahu alam begitu. Kenapa kok ini tidak ditunjukkan? Nah, sejalan dengan apa yang kemudian muncul di berbagai media begitu kan. Coba kita baca apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini. Penulis buku Jokowi Undercover Bambang Tri dipenjarakan Jokowi 2 kali, masing-masing 5 dan 6 tahun, total 11 tahun penjara. Bayangkan begitu kan. Ini kan sangat geri, ya sangat kejam begitu kan. Kalau memang ini benar begitu. Kenapa Pak Tri diadili masuk penjara? Padahal ini kan Jokowi Undercover itu kan ingin membuktikan begitu. Nah, nanti di persidangan akan muncul. Saya akan membacakan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Penulis buku Jokowi, ya white paper, Roy Suryo dan Dr. Tifa dilaporkan Jokowi dengan ancaman pasal 8 dan 12 tahun. Sekarang satu ilmuwan lagi, ya Bonatua Silahi menulis buku hasil penelitian yang menjadi buku dengan judul lebih parah, ijazah Jokowi tidak ada. Nah, Batak satu ini ampun deh, bikin judul buku straight to point, ya nggak ada manis-manisnya, langsung gubrak kata orang Betawi. Lo kagak ada ijazahnya, Jack. Ini salah satu kutipan dari Dr. Tifa ya. Lagi nunggu sambil hitung ya semut merah yang berbaris di dinding. Ya kapan Jokowi bikin laporan polisi buat Bonatua? Nanti jika Bonatua dipolisikan maka pasti ada lagi penelitian yang bakal menerbitkan buku itu. Nah, yang sudah antri terbitkan buku tentang kepalsuan ijazah Jokowi kalau tidak salah adalah Rizal Fadila, Profesor Tano Saksono, ya Topi Merah dan banyak lagi yang lain. Percayalah, satu Dr. Tifa dan Roy ya berusaha ditumbangkan. Akan muncul 1000 Dr. Tifa dan Roy berikutnya. Ini salah satu komentar-komentar dari Dr. Tifa begitu kan ya. Dari ex Dr. Tifa begitu. Ada yang mengatakan begini, pada pokoknya atau pada intinya jangan sampai lelah untuk mengejar terus yang namanya sebuah kebenaran. Dalam hal ini, menemukan kebenaran itu memang penuh resiko. Memang berjuang itu kalau tidak hidup ya mati. Makanya hanya orang-orang yang punya nyali, yang punya integritas yang melakukan itu. Makanya sering saya katakan sebelumnya begitu di konten sebelumnya. Sekarang Indonesia itu krisis yang namanya integritas, ya, krisis yang namanya sebuah kejujuran begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, berbelit-belit dan ini akan menghambat pada stabilitas politik Presiden Prabowo, akan menghambat bagaimana demokrasi yang ada. Karena kenapa? Yang selalu diberitakan di situ adalah ijazah. Kalau Jokowi menduga bahwa ada orang kuat, ya, ada partai besar di balik ijazah ini, siapa mereka? Apakah mereka ya punya akses ya kepada penegakan hukum? atau sebaliknya begitu. Ini kan salah satu yang kemudian akan dibuktikan di persidangan nanti. Akan semakin seru, akan semakin rumit, akan semakin masuk di di pembuktian itu. Jokowi tidak bisa, lalu kemudian akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu kan. Jokowi apakah bisa, apakah datang, apakah siap untuk datang atau bagaimana? Tapi yang jelas orang-orang akan sudah menunggu dalam persidangan ini begitu kan. Nampaknya ini akan butuh waktu ya 1 tahun lebih begitu kan, 1 tahun lebih. Coba kita tonton lagi ya. Yang untuk menunjukkan ijazah Jokowi asli. Nah, rangkaian peristiwa yang membuat kita melihat ini di luar akal sehat publik
di luar mekanisme hukum yang berlaku adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat laporan tim pembela ulama yang melaporkan dugaan ijazah palsu di Bareskrim, kemudian Bareskrim melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikan itu pada tanggal 22 Mei 2025 sudah diumumkan oleh Bareskrim Polri bahwa penyelidikan dihentikan karena ijazah Jokowi berdasarkan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dinyatakan asli. Ya. Karena 22 Mei itu sudah dinyatakan asli, tetapi Jokowi sudah terlanjur membuat laporan pidana ke Polda Metro Jaya, dirinya merasa nama baiknya dicemarkan, dan laporan itu dilakukan pada April, kalau nggak salah akhir April ya, dilaporkan di Polda dengan membawa ijazahnya. Ya, polisi menyita ijazah itu, langsung dilakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan, Polda Metro Jaya naikkan tahap pemeriksaannya ke penyidikan, dan di tahap penyidikan itulah Polda Metro Jaya menyita lagi 505 dokumen terkait ijazah S1 Jokowi di UGM. Pertanyaan yang kemudian menimbulkan tanda tanya publik yang sampai sekarang ini tidak dijawab oleh Polda Metro Jaya sendiri, tidak bisa dijawab oleh Jokowi sendiri, tidak bisa dijawab oleh UGM adalah hubungan antara 505 dokumen ini dengan penyidikan pencemaran nama baik di Polda. Nah, itu kan. Semakin bingung begitu. Semakin apa namanya? Semakin tahu begitu alur dari dokumen-dokumen itu. Kenapa dari dokumen 709 begitu kan ya? Apakah ini ada kaitannya dengan ijazah Jokowi? Padahal ya Polda Metro Jaya sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli begitu kan. Ada lanjutan begitu, ada laporan dari seorang Jokowi, lalu kemudian ijazah Jokowi ditahan, begitu kabarnya ditahan ya. Ditunjukkan kabarnya dari ke Roy Suryo ditunjukkan, terus kemudian ke Egy Sujana begitu kan ya, ada embosnya kabarnya di situ begitu. Tapi kita lihat saja hari ini kenapa laporan dari dokumen-dokumen 709 dokumen atau 500 dokumen yang ada, apakah ada kaitannya dengan UGM, ada kaitannya dengan Jokowi, ada kaitannya dengan ijazah ini? Ini kan orang pasti agak-agak bingung begitu kan. Melaporkan pencemaran nama baik ya, tapi dari dokumen-dokumennya saja begitu 709. 500 dokumen begitu kan ya. Lebih dari 500 dokumen lebih. Masa ya kalau ada pencemaran nama baik misalnya, Jokowi ini kan seharusnya yang ngomong itu pencemarannya begitu kan. Ambil datanya, ya dua alat bukti kan cukup begitu kan. Roy Suryo kan sudah jadi tersangka. Kalau jadi tersangka itu kan mendekati mendekati kebenaran bahwa orang itu benar-benar salah. Tapi kenapa dokumen-dokumen begitu banyaknya ini begitu kan? Apakah ini dengan cara cepat untuk menghindar dalam persidangan atau bagaimana? Ini kan yang terus dibicarakan oleh masyarakat hari ini begitu. Jadi tidak heran lah orang sekarang ini kan kebingungan betul begitu kan, apakah ini ada konspirasi apa atau bagaimana begitu. Coba kita baca komentar dari para netizen. Ini seru begitu ya. Kenapa pembelanya Mulyo ini jadi pembela Roy Suryo? Ya, apa karena perkara Roy Suryo tidak bisa dipiduakan? Para termol itu justru pecah kongsi hari ini begitu. Mungkin sadar ya, udah nggak ada gunanya jilat Jokowi. Tadinya dia ini sama Rismon dicabut izin pengacaranya. Mereka berdua ya merapat ke geng termol ya, cari panggung belain Jokowi dengan harapan Jokowi bisa mengkondisikan Hakim Agung dan Jaksa Agung dan MK ya, bisa membantu mereka agar izin pengacaranya dapat dipulihkan kembali. Ternyata zong. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Ada yang kemudian tumben om ya, nggak panggung ya, nggak satu panggung ya Jokowi. Alon-alon pada mau mundur karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya ini kan satu persatu Rasman, Farhad Abbas, ya terus kemudian
si Firdaus Weobo, Cika MK, macam-macam lah begitu. Itu kan sudah mulai kelihatan pecah kongsi begitu, dan tidak lagi membela Jokowi. Kenapa? Ingin menyelamatkan diri masing-masing begitu. Ya, orang-orang yang kemudian mendukung Jokowi itu kan lihat saja, ada mengaku punya jadi pengacara. Ya, ini kan dari Resrio begitu kan. Ada yang mengaku jadi pengacara, punya kartu ini, ID card ini dan sebagainya. Tapi kan kita lihat saja rekam jejaknya begitu. Lihat saja ijazahnya. Saya ingin Roy Suryo ini begitu kan meneliti ijazah dari dari Rasman, ijazahnya Firdaus begitu. Ini kan semakin mana dia. Kalau memang itu mau diteliti begitu. Tapi saya kira tidak mungkin juga begitu kan. Karena apa? Karena ijazah Jokowi ini kan udah semakin rumit begitu kan. Ya, satu sisi berbelit-belit. Ya, satu sisi tidak tahu begitu arahnya kemana. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka itu menandakan bahwa ini P21 ini kabarnya akan boncos atau bagaimana begitu. Tapi kita tunggu saja begitu. Apakah penafsiran ini akan berbeda dengan yang lain? Ya wallahu alam begitu. Karena apa yang disampaikan Refli Harun pada waktu itu begitu kan ya. Kalau nggak salah di mana ya, di podcast klarifikasi begitu kan ya, soal P21 begitu, sehingga orang-orang itu akan tahu begitu bahwa P21 itu tidak kunjung diterbitkan. Coba kita sampaikan lagi begitu apa yang disampaikan oleh pengamat ini. Coba kita tampilkan seperti ini. Polisi kalau menyita barang bukti terkait tindak pidana itu menyitanya dari tersangka. Ya. Sedangkan apa yang dilakukan perdebatan Roy Suryo dan kawan-kawan di ruang publik itu adalah perdebatan tentang sebuah dokumen yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan karena keahliannya mereka teliti dan simpulkan bahwa yang dokumen yang beredar di ruang publik ya, yang diposting oleh Dian Sandi itu adalah palsu. Yeah. Nah, tetapi kenapa kok harus 505 dokumen? Dan 505 dokumen itu sampai sekarang kita tidak bisa mengidentifikasi apa saja. Kok hanya ijazah S1 ada 505 dokumen, itu surat apa saja sih yang penting? Ya, jadi memang kemungkinan ya ini namanya tebak-tebak buah manggis ya. Jadi kayaknya ada salinan ijazah lain juga yang menunjukkan identik gitu. Nah, tapi ya memang kita nggak bisa nebak-nebak juga ya. Nah, mungkin akan misteri ini semoga bisa terbuka ketika kita bertanding melawan kepolisian di KIP. Ya. Kita Bon Jovi masih punya satu liga pertandingan yaitu melawan polisi. Dan target Bon Jovi memang mengungkap yang 505 dokumen. Tapi memang yang itu tadi ya agak mengherankan juga dalam hal ini. Sayangnya gini ya, polisi satu hal lah, karena menurut saya memang ya kita tahu lah polisi 10 tahun di era Jokowi itu kan menjadi polisinya Jokowi ya, pelindung parcok. Parcok begitu kan ya, barisan Jokowi begitu. Ini kan dipertanyakan juga integritasnya begitu. Ada apa dengan dokumen-dokumen sebanyak itu kan? Saya kira nggak tahu lagi begitu kan ya, nggak tahu lagi. Seperti contoh misalnya dokumen-dokumen yang dilakukan oleh dulu begitu ada Jessica, kasus Jessica begitu kan ya, yang kemudian ditangani oleh Pak siapa lupa begitu kan ya. Tapi kan ini menandakan bahwa tidak sebanyak dokumen ini begitu. Biasanya rata-rata sebanyak dokumen-dokumen seperti ini untuk apa begitu? Apakah ada kaitannya ini semua dengan ijazahnya? Kalau memang ada kaitannya dengan ijazahnya, kenapa dokumen sebanyak itu? Cukup satu saja begitu kan? Cukup 2 alat bukti kan cukup sebenarnya. Satu begitu, ijazahnya benar-benar teliti, benar-benar asli. Yang kedua benar-benar lulusan UGM, itu aja. Tapi kalau masih berbelit dokumen-dokumen banyak, ya coba kita lihat saja persidangan si Bon Jovi begitu kan ya, si Bonatua begitu silalahi soal gugatan ijazah itu yang digugat ke KIP begitu. Itu kan
pada akhirnya kan orang-orang akan terus melihat itu. Kenapa Jokowi tidak pernah hadir? Padahal kalau memang ijazahnya asli, hadir dalam persidangan ya di gugatan di Solo itu sebagai bentuk media Jokowi. Bahwa Jokowi itu ya berani, gentle begitu kan. Ya bukan diwakilkan. Ini kan agak lucu begitu. Nanti di pengadilan bisa saja ya diwakilkan begitu kan. Karena kalau pembuktian di pengadilan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Pasti ditanya oleh hakim. Jack, ya benar nggak Anda itu lulusan UGM? Jack, benar nggak tahun 1988-85 Anda lulus di UGM? Di mana KKN-nya? Ijazahnya nilainya berapa? Transkripnya berapa? Nilai KKN-nya berapa? Ini kan pada akhirnya ketika ditanya di persidangan KIP, KKN-nya di mana? Tidak bisa menjawab. Ya di mana begitu kan? Ada yang kemudian datang KKN-nya kabarnya ada dulu begitu, tapi kan nilai KKN-nya ada di situ. Ini kan banyak muncul spekulasi-spekulasi ya, sehingga di ruang publik itu jangan heran ketika Jokowi menghadapi tantangan besar begitu kan, spekulasi itu begitu. Ya para termol-termol harus menerima begitu. Kenapa? Karena tidak bisa lagi mengelak soal dokumen-dokumen yang ada. Roy Suryo ini kan lihai ya. Roy Suryo ini dengan kawan-kawan mereka itu sangat luar biasa. Satu sisi dia pakar telematika, bisa tahu begitu kan ya soal analisa telematika, dan itu tidak bisa dibohongi. Ya tidak bisa dibohongi karena hasil secara ilmiah begitu. Tapi satu sisi begitu kan ya di persidangan nanti kan pasti dipertanyakan. Ya telematikanya, pakar telematiknya Roy Suryo seperti apa? Ya pengoperasiannya seperti apa? Ijazah Jokowi ini yang kemudian disampaikan yang di-share ke publik oleh Dian Sandi begitu, apakah ini asli atau tidak? Ini kan menjadi pertanyaan bagi dia begitu. Dian Sandi terseret, UGM terseret, semuanya akan diperiksa nanti di persidangan itu. Bayangkan 709 dokumen itu, memakan waktu yang lama itu begitu kan ya, memakan waktu yang sangat lama, sehingga orang-orang akan menikmati, akan mendengarkan nanti begitu kan ya. Soal putusan di pengadilan. Nanti apakah nanti ditolak atau tidak? Saya yakin kasus seperti ini pasti Roy Suryo aman ya, pasti tidak ditahan. Ya, kita tunggu sajalah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.